Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Ini kawan-kawan akan segera kami bawa untuk dapat menyaksikan bagaimana race siaga berikut ini akan kita nikmati, yakni kelas super stock up to 1000 cc. Dan di sini ada dua gabungan antara super sport 600 dan super stock 1000 cc. Ini tentu akan berbeda untuk penganugerahan pemenangnya. Kita akan saksikan kesiapan para pembalap yang saat ini baru saja masuk di grid masing-masing. Nah, kita masih bersama-sama dukungan yang luar biasa dari Idemitsu, Yamaha, Kayaba, Motobat, Ban IRC, Yamaha Executive Service, kemudian juga servis kunjung Yamaha. Kami juga tentunya bersama Yamaha dengan handal terpercaya serta asli spare partnya. Yang hari ini akan dapat Anda saksikan pembalap-pembalap seperti Erik Saputra di grid 1, Febrian Agung grid 2, 167 Iwan Setiawan di grid ketiga, Luis Susanto ada di grid keempat, kelima ada Jan Peter Theo, ada lagi Jeremiah Christopher yang ada di grid ke-6, Reza Aziz ditempatkan di grid ke-7, Zakaria ada di posisi ke-8, sementara Edi Purnomo harus menduduki posisi ke-9. Rizal Andrian berada di urutan ke-10, grid ke-11 Asep Juliana. Di grid 12 ada Iksan Angga Kusumo, 45 Kohel, 44 Randu Sekti Wibowo, 93 Roni Ardiansa dan Davis Andri yang berada di bagian akhir dari nama-nama pembalap yang turun. 167 Iwan Setiawan terlihat saat ini sudah bersiap bersama kru. Dan kita bergeser ke grid berikutnya. Ada nomor start 21 Luis Susanto yang terlihat jelas pembalap Luis ini dari YROI Best Corps Syariah ada dalam posisi grid keempat atau row kedua. Kami juga akan bergeser pada rider berikutnya yang menduduki posisi kelima, pembalap asal Bandung 48 Jan Peter Theo. Dia merupakan pembalap dari Starseed YROI Surabaya dan YROI Bandung, sudah menduduki grid yang kelima. Oke, kita bergeser kembali dan rupanya kita akan segera menyaksikan jalannya warm up karena papan 3 menit sudah diangkat, artinya kita sudah mulai mendekati waktu keberangkatan para pembalap. Dan para kru sudah diperintahkan untuk segera menepi. Satu rider dengan satu kru saja, seluruh payung tampaknya juga sudah diperintahkan untuk segera ditutup dan bergeser dari area grid position. Seluruh kru sudah disarankan atau diarahkan agar mempercepat langkah kakinya keluar dari garis start. Oke, karena sudah semakin dekat dengan keberangkatan para rider, kami di sini juga kembali menginformasikan bahwa untuk para kru segera saja untuk segera meninggalkan area start. Sekali lagi, para kru,
untuk dipercepat. Ya, ini sudah semakin dekat dengan sesi warm up dan para kru sudah diarahkan untuk bergeser. Satu rider dengan satu kru di menit-menit akhir. Siapakah yang saat ini berada di grid belakang? Nampaknya juga sudah ditinggalkan dan sudah menyalakan mesin motornya. Di daerah belakang pembalap ini ada tim Marshall yang tengah berusaha untuk membersihkan trek akibat masalah di kelas atau race sebelumnya. Oke, warm up lap akan diberlakukan. Dan safety car pun sudah bergerak. Sudah dibalik dari para rider. 30 detik lagi nampaknya sudah semakin dekat dengan waktu keberangkatan para pembalap-pembalap yang akan turun di kelas super stock up to 1000 cc, dan kini mereka akan segera melaju meninggalkan grid position dalam sesi warm up atau pemanasan satu putaran. Oke, sudah meninggalkan garis start, mereka melaju untuk beradaptasi dengan motor yang akan dipacu. Dan kalau kita melihat nama-nama pembalap di sini, ada pembalap Erik Saputra, kemudian juga ada Febrian Agung. Ini ada dua pembalap yang hadir di kelas super stock 1000 cc, dan ada pembalap Iwan Setiawan, Lius Susanto, Jan Peter Theo. Ini rupanya Jan Peter Theo adalah pembalap yang menggunakan super stock 1000 cc, dan ini akan dibagi menjadi dua kelompok atau dua grup untuk juara yang tentunya siapa yang akan menyandang sebagai juara super stock up to 1000 cc, dan juga siapa yang akan berada di posisi terbaik di kelas super stock 400. Mereka tengah gunakan waktu terbaik dalam melakukan warm up dan beradaptasi dengan trek yang akan dilalui, sementara akan menjadi perhatian khusus tentunya bagi para pembalap saat melalui daerah titik tikungan terakhir jelang grid akhir. Ini juga ada bekas ceceran oli yang mengakibatkan para pembalap ini harus lebih berhati-hati, dan kalau sudah dikeringkan tentu akan berbahaya bagi para rider tersebut. Dan kita nantikan para pembalap-pembalap ini sudah mulai mendekati daerah titik tikungan terakhir. Artinya sesaat lagi Anda akan segera menyimak atau menyaksikan bagaimana balapan ini akan berlangsung. Grid 13 akan dilakukan kontrol grid 13. Rupanya grid 13 akan dilakukan kontrol akan transponder yang digunakan oleh chief timing di sana atau kru dari timing system yang saat ini akan disinkronkan dengan rekan-rekan di ruang timing system. Oke. Ya, lengkap sudah nampaknya, dan ini akan segera diberangkatkan kelas super stock up to 1000 cc.
Oke, mari kita alihkan pandangan mata kita, fokus pada seluruh pembalap yang akan melaju di siang hari ini dalam race final Superstock up to 1000 cc. Lepas sudah, tinggalkan grid position, mereka melesat cepat sekali dan pembalap Febrian Agung bersama Iwan Setiawan langsung mengambil posisi terdepan. Oke, Arik Saputra yang berada dalam pertarungan saat ini sedikit menahan laju motornya kalau kita perhatikan di daerah kedua pertama apa yang dilakukan oleh para pembalap-pembalap ini. Dan oke, nampaknya Arik Saputra mencuri kesempatan untuk meninggalkan lawan-lawannya. Ia dengan cekatan berusaha untuk melaju kencang. Kita tunggu 77 yang berusaha untuk tampil gemilang di jalannya balapan. Sedikit tergerus ke belakang. Dan kita saksikan 1-2 pembalap yang menempel keberadaan pembalap yang berada di ujung tombak perjalanan. Inilah kelas Superstock up to 1000 cc melesat cepat sekali. Ini tentunya jatah waktu yang digunakan oleh para pembalap ini akan begitu singkat di atas trek. Febrian Agung, Arik Saputra, Iwan Setiawan, Lius Susanto merupakan pembalap yang luar biasa. 77 Arik Saputra dari sebelah kanan, namun ada Jan Peter Theo. Kalau kita perhatikan ada dalam gerakan yang apik Febrian Agung nomor start 5. Oke, Febrian Agung mencoba mendahului keberadaan Arik Saputra, namun sambar kembali di daerah tikungan dengan penuh keberanian Arik Saputra. Yes, Arik Saputra lolos. Inilah pembalap dari tim Carglass RSS YROI 77 Arik Saputra membangun posisinya dengan cekatan, berada pada posisi terbaik. Ia melesat cepat sekali melewati sisi-sisi tikungan dari sirkuit Mandalika ini. Nampak jelas ada 1, 2, 3 pembalap yang posisinya terlampau jauh. Arik Saputra, Jan Peter Theo 48, Lius Susanto, Asep Juliana dan Iwan Setiawan. Oke, rupanya Jan Peter Theo, pembalap asal Bandung ini mencoba untuk meladeni laju dari 77 Arik Saputra. Oke, Jan Peter Theo jauh saat ini berada pada posisi kedua. Namun ada jarak jeda antara Jan Peter dengan Arik Saputra. Ini yang tentunya akan dimanfaatkan bagi Arik Saputra untuk lebih cepat lagi memberikan perlawanan. Dan di sini Lius Susanto, pembalap di Supersport 600 rupanya yang berada di urutan ketiga. Artinya ia pada posisi terbaik pertama pada grupnya atau di karakter motor yang dipacunya. Ini tentu akan berbeda. Dan kembali kita saksikan Jan Peter Theo. Akankah ia bertahan, karena di sini juga ada pembalap Iwan Setiawan yang memiliki kemampuan untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Arik Saputra, pembalap yang saat ini berada pada posisi yang begitu nyaman, meninggalkan jauh lawan-lawannya. Kita tunggu power dari Arik Saputra untuk dipertahankan di posisi utama. Dan ini ada beberapa pembalap yang keberadaannya tampaknya kurang sedikit aman. Kalau saya perhatikan, ia berada pada daerah tikungan yang terlampau jauh dengan pembalap-pembalap lainnya. Lap awal diselesaikan oleh Arik Saputra 77, masih melaju dengan cepat. Masih cepat sekali di atas trek lurus Arik Saputra. Dan di sini Jan Peter Theo berhadapan dengan Lius Susanto. Lius Susanto berada di urutan ketiga dengan spek motor yang berbeda. Kalau kita lihat Jan Peter Theo dari Starship YROI Surabaya dan YROI Bandung ini mampu berbicara banyak. Kalau kita perhatikan sosok Jan Peter Theo dalam keberadaannya di urutan kedua, ini adalah sebuah pencapaian yang apik dilakukan oleh pembalap asal Bandung. Oh, Arik, apa yang terjadi? Luar biasa, pembalap Carglass ini terpental dari atas motornya. Dan disayangkan sekali, 77 harus kehilangan posisi terbaiknya. Disayangkan Arik Saputra harus meninggalkan jalannya balapan.
Ya, kalau kita perhatikan secara fisik dan juga bagaimana dia bergerak, ini masih dalam kondisi aman. Hanya motornya yang lepas dari genggaman atau pegangannya yang akhirnya kali ini membawa pembalap tersebut hilang dari posisi balapan. Dan nampaknya kalau kita perhatikan ia tidak akan melanjutkan jalannya balap karena mungkin kondisi motornya, covernya yang saat ini harus berserakan di atas sirkuit. Ini ada sedikit kesalahan tampaknya pada Erik Saputra saat melakukan pengambilan posisi trek tikungan. Ia tidak begitu kuat untuk menyangga beban motornya hingga pembalap tersebut pun terpental jauh. Oke, kita nantikan Jan-Pieter Theo saat ini yang akan berbicara di posisi terdepan, menguasai jalannya balapan. Jan-Pieter Theo masih ada di sana. Jan-Pieter, Julius Susanto, dan Asep Juliana. Oke, Asep Juliana ada di urutan yang ketiga. Saat ini Iwan Setiawan ada di urutan keempat. Disayangkan sekali lagi bicara soal Erik Saputra yang sudah mendominasi jalannya balapan harus berada pada sisi yang tidak aman saat melakukan pengambilan posisi untuk melaju. Ia sedikit gugup kalau kita perhatikan dan lepas dari motornya. Jan-Pieter Theo saat ini yang memiliki posisi aman, sementara Lius Susanto, Asep Julian adalah tiga pembalap. Kalau kita perhatikan, Lius Susanto adalah pembalap yang menggunakan motor dengan berspesifikasi 600 cc, berbeda dengan Jan-Pieter yang tentunya cc-nya lebih besar. Ini akan memudahkan Jan-Pieter Theo untuk meninggalkan pembalap-pembalap lainnya. Jan-Pieter Theo asal Bandung, Jawa Barat, dan kita lihat bagaimana Jan-Pieter ini menguasai laju motornya dan mengendalikan setiap sisi tikungan dengan sempurna. Lap demi lap, Jan-Pieter Theo masih menjadi leader dalam final race di kelas super stock up to 1000 cc. Masih menguasai jalannya balapan dan begitu tenang. Sementara di sini ada 44 Randu Sakti Wibowo, YROI Best Corp Syariah yang ditempatkan di urutan ke-10. Ini dia pembalap nomor start 44, merupakan pembalap yang berada di urutan ke-10. Dan kita akan lihat Jan-Pieter Theo yang nampaknya pembalap yang menggunakan motor di urutan terbaik dengan nomor start 48. Akankah bisa melajukan motornya di posisi aman? Nampaknya 354 Asep Juliana mulai mengalihkan keberadaan Jan-Pieter Theo dari posisi terdepan. Dan oke, overlapping mulai terjadi rupanya. Mulai terjadi overlap. Sementara Asep Juliana 354, 48 Jan-Pieter Theo adalah pemimpin jalannya lomba. 354 Asep YRO IMS WRX Racing. Oke, inilah pembalap terdepan. Di hadapan Anda akan segera melaju cepat dan memimpin jalan lomba Asep Juliana bersama 48 Peter atau Jan-Pieter Theo. Oke, bagaimana Jan-Pieter akan mengambil alih sosok pembalap di depannya? Asep Juliana akankah berhasil? Kalau kita lihat spek motor sebetulnya berbeda. Ini ada kesempatan bagi Jan-Pieter. Rupanya Asep Juliana merupakan pembalap yang memiliki karakter motor yang seimbang dengan Jan-Pieter Theo. Lawannya yang kami maksud adalah Lius Susanto yang berada di urutan ketiga saat ini. Oke, ini dia dua pembalap yang memimpin di kelas super stock di dua lap terakhir. 354 Asep Juliana dan Jan-Pieter Theo. Dua riders ini saat ini begitu nyaman. Kalau kita perhatikan nampaknya sudah tidak ada perlawanan yang akan dilakukan oleh Jan-Pieter Theo di sisa lap
yang tinggal 2 putaran saja. Oke, 2 putaran terakhir. Jan Pieter Theo masih berusaha untuk tetap tenang di posisi kedua. Ini dia motor yang dipacu oleh pembalap menggunakan Werpak berwarna merah kombinasi putih asal Bandung, Jawa Barat. Dia adalah Jan Pieter Theo 48. Oh, nampaknya Jan Pieter Theo sudah tidak sabar lagi untuk kembali mengambil alih keberadaan pembalap Asep Juliana. Di sisa-sisa lap yang ada di lap-lap penentuan, Jan Pieter Theo berusaha akan masuk kembali. Oke, kita saksikan mulai terjadi pengambilan posisi yang begitu panas di antara kedua pembalap ini. Pertempuran mulai dilakukan dan nampaknya Jan Pieter Theo akan berusaha untuk merangsek mengambil alih keberadaan Asep Juliana. Asep Juliana punya trik untuk menghindar dari tekanan pembalap Jan Pieter. Kita nantikan Asep, masih leading Asep. Sedikit lagi tentunya dari tikungan nampaknya Jan Pieter Theo sangat waspada sekali, tidak terlalu gegabah agar dapat bertahan dengan baik di 2 putaran terakhir. Bila terlalu cepat, ini tentunya motor Jan Pieter Theo juga tak bisa dikendalikan seperti layaknya Erik Saputra yang kehilangan kendali dalam memacu laju motornya. Lap demi lap, Asep Juliana 1 putaran akhir memimpin jalannya lomba YROI AMS WRX Racing Team dan Jan Pieter Theo Bandung Starship YROI Surabaya dan juga YROI Bandung nampaknya. Oke, 2 pembalap yang ada di posisi terdepan akan segera memasuki lap pamungkas dengan sempurna atau diselesaikan dengan baik di garis finish. Kita tunggu lap akhir 354 Asep. Oke, overlapping terjadi, lagi-lagi overlap. Kemudian kita akan sambut kehadirannya di line finish. 2 pembalap terjatuh, sayang sekali Asep Juliana. Asep Juliana kehilangan kesempatannya untuk berada di posisi terbaik. Oke, kita akan tunggu Jan Pieter Theo 354 yang akhirnya sendirian ia. Lagi-lagi terjadi ini akibat tidak bisa menyangga dengan sempurna ketika motor ini berada dalam posisi miring di tikungan. Dan ini pun terjadi pada Asep Juliana di last lap. Dan kini Jan Pieter Theo merupakan pembalap yang begitu nyaman untuk menyelesaikan jalannya lomba. Ini tentu juga berbahaya bagi Jan Pieter Theo apabila tidak berhati-hati di lap terakhir ini. Oke, finish Jan Pieter Theo. Kemudian ada Lius Susanto, Iwan Setiawan yang masuk di urutan kedua dan ketiga setelah pembalap Jan Pieter Theo. Oke, selebrasi kemenangan diraih oleh pembalap 48 Jan Pieter Theo asal Bandung, Jawa Barat yang luar biasa di sore hari ini menguasai jalannya balapan di posisi utama. Reza Aziz di kelas 600 berada di urutan keempat. Kemudian kelima Edi Purnomo baru saja menyelesaikan jalannya race. Jan Pieter Theo 48 saudara sang pembalap terbaik. Sementara kali ini 77 Erik Saputra pun akan segera kembali ke pedok dari rider tersebut. Baik, kita akan segera anugerahkan tanda penghargaan bagi para juara di kelas Super Stock up to 1000 cc dan ada 2 finisher di kelas 1000 cc.
second place. Triple Six, Zakaria Makanali. Ya, ini dia di posisi kedua. Sementara posisi pertama diraih oleh Jan Peter Theo. Ya, ini adalah kelas 1000 cc. Hanya 2 riders. Ya, sudah langsung naik Theo. Oke. Dan yang akan menganugerahkan adalah Mr. Shinjiro Murakami, Technical Advisor PT Kayaba Indonesia. Disilakan. Ya, ini dia. Second place ada Zakaria Makanali. Oke. Dan sang juara kita ada pembalap Jan Peter Theo Starship YROI Surabaya, YROI Bandung. Oke, photo session please. Oke. Kita akan saksikan kedua rider yang finish dan menguasai jalannya balapan. Ini ada Jan Peter dan Zakaria. Oke, terima kasih kepada Mr. Shinjiro Murakami yang telah menganugerahkan tanda penghargaan. Thank you. Arigato gozaimasu. Arigato. Juara kelima. 197 ada pembalap Rizal. Oke, inilah dia Rizal Andrian. Sementara ranking keempat 232 Edi Purnomo. Sementara posisi ketiga ada 90, dia adalah Reza Aziz. Posisi kedua diraih oleh 167 Iwan Setiawan. Dan sang juara kita saat ini dengan nomor start 21 Liu Susanto. Yes. Ya, ini dia para juara dan berkenan menganugerahkan tanda penghargaan ada Mr. Susanto, Presiden Direktur Zutoret Indonesia. Disilakan. Inilah dia juara kelima 197 Rizal Andrian. Oke, juara kelima. Selamat tentunya disampaikan oleh Mr. Susanto. Saat ini akan bergeser ke posisi keempat. Ini dia juara keempat 232. Oke, selamat tentunya bagi Edi Purnomo. Dilanjutkan pada juara ketiga nomor 190 Reza Aziz. Penganugerahkan berikutnya pada posisi kedua tentunya diraih oleh pembalap 167 Iwan Setiawan. Dan sang juara kita hari ini tentunya ada Liu Susanto. Oke, foto bersama. Ya, foto. Kita akan diambil gambarnya. Naik dulu Edi dan juga Riza. Ya, semuanya gabung jadi satu. Tropinya diangkat. Para juara. Boleh kita teriak bersama, Yamaha semakin di depan. Full gaspol. Mohon perhatian bahwa di akhir acara nanti ada penganugerahan pemenang untuk juara umum. Sekali lagi bahwa nanti ada penganugerahan pemenang bagi juara umum di sebuah kelas. Jadi mohon untuk tidak meninggalkan pit masing-masing. Sekali lagi kepada seluruh riders untuk tidak meninggalkan pit karena masih ada sesi penganugerahan pemenang bagi juara umum di semua kelas. Terima kasih. Bila kita terus rapatkan bangsa dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin depan. Bila
kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Baru saja warm up di kelas R25 Pro dilakukan dan sesaat lagi Anda dan kami akan menyaksikan bagaimana jalannya balapan di kelas R25 Pro yang menghadirkan ada pembalap M. Fairozi, Wahyu Nugroho, Falik Putra Mulya, Ray Ratu Kore, Galang Hendra Pratama, Aldi Satya Mahendra, kemudian juga ada Anggi Setiawan, Alfi Husni, Fahmi Basyam, Rusman Fadil, Aditya Fauzi, Abioke Pratama, Wahyu Aji Trilaksana. Mereka sesaat lagi akan melesat cepat saudara. Dari darat garis start kita perhatikan bersama-sama kekuatan yang luar biasa akan dibuktikan oleh para pembalap-pembalap kita. Dan go Muhammad Fairozi saudara sudah melepaskan kecepatannya dengan baik di awal balapan. Kita perhatikan dari 13 pembalap siapakah yang akan menguasai jalannya balapan di kesempatan kali ini, dan Ronaldo Raturi merupakan pembalap yang harus melakukan start dari bagian akhir dari rombongan ini. Oke, ini kita perhatikan saudara di kelas 250 cc terlihat tadi ada sekelebat layar di layar Anda adalah Ronaldo Ratu Kore yang start dari pit lane. Ini akibat penalti yang dijatuhkan kepada pembalap Ronaldo C. Ratu Kore ini. Sementara kita akan menyaksikan bagaimana para pembalap-pembalap di kelas 250 ini mengukir prestasi dengan cepat. Alfi Husni, pembalap Fairozi dari ASR Sulawesi Tenggara, juga nampaknya sudah berada dalam pertarungan dalam gerakan yang apik di darat tikungan. Kita perhatikan, begitu cepat Faros Kunjir, namun dilibas saja saudara oleh satu sosok yang coba bergerak. Adakah penampilan terbaik dari Falik Putra Mulya, pembalap Falik Putra Mulya 306 yang akan berusaha berjibaku untuk menekan laju lawan-lawannya. Oke, kita nantikan bagaimana Faros Kunjir dapat menandingi atau memberikan perlawanan pada rivalnya. Dan di sini kita lihat, gerakan 4 pembalap nampaknya saat ini sudah mulai menunjukkan aksi yang begitu hebat. Di sini ada penampilan dari Galang Hendra, Aldi Satya Mahendra. Oke, Wahyu Nugroho, Fahmi Basyam, Fairoz, Falik Putra Mulya, Galang Hendra dan Aldi Satya Mahendra saudara. Dan kini kita menyaksikan bagaimana Ronaldo Ratu Kore yang berada di bagian akhir berusaha untuk berjuang menyusul ketertinggalannya. Dan kita perhatikan Wahyu Nugroho saudara yang dapat intaian dan tekanan dari Fahmi Basyam. 20 Fahmi Basyam. Yes, Fahmi Basyam mulai berbicara. Ia mulai menari di posisi puncak. Dan gerakan Falik Putra Mulya juga dinantikan di lap yang kedua saat ini. Oke, kita perhatikan bersama-sama 22 yakni
pembalap Fahmi Basam yang menggunakan nomor start 220. Fahmi Basam berada pada posisi yang begitu gemilang. Tekanan yang begitu hebat terus dilakukan oleh beberapa pembalap. Sementara Renaldo Ratu Kore masih terlihat jauh sekali dari rombongan yang melaju cepat. Dan kini kita nantikan, apa yang terjadi? Inilah laju dari 306. Apakah motornya mengalami trouble? Tampaknya asap mulai mengepul pada pembalap ini. Dan ia tampaknya kembali lagi bergabung dengan rombongan besar. Berbahaya tampaknya, ia sudah mulai panik. Akan motor yang ia pacu mulai mengeluarkan asap yang begitu tebal. Dikhawatirkan ada ceceran oli dari jalannya balapan. Mari kita lihat gerakan-gerakan apik dari Wahyu Nugroho yang mulai mengutip keberadaan Fahmi Basam. Fahmi Basam, saudara, Fahmi Basam berada pada posisi terbaik. Rupa-rupanya Felix Putra Mulya yang power motornya saat ini terlihat mengalami masalah. Galang Hendra Pratama. Galang Hendra Pratama masuk. Ini tentunya akan menambah panasnya perebutan posisi utama, di mana saat ini Fahmi Basam mulai melesatkan laju motornya, bahwa ada tekanan yang bertubi-tubi di belakangnya pembalap Yamaha Buff Yamaluk Ake Jaya, yakni Galang Hendra Pratama. Galang Hendra Pratama bukanlah lawan yang enteng baginya. Sementara di sana Aldi Satya Mahendra di urutan kelima. Aldi Satya Mahendra berada di urutan kelima, mulai membangun powernya dengan baik. Wah. 5 pembalap terlibat perseteruan yang begitu sengit di daerah tikungan. Dan kini kita akan sambut kembali laju yang luar biasa. Siapa yang akan menguasai dan kokoh berada di posisi barisan depan? Adakah Fahmi Basam di antara mereka untuk tampil? Wah, begitu cekatan pembalap-pembalap ini berjibaku untuk melesatkan dirinya dari deretan pembalap-pembalap yang berada di sana. Aldi Satya Mahendra, saudara, sudah berada di posisi ketiga. Aldi Satya mulai bergerak masuk di urutan kedua, dan ini adalah yang berbahaya. Kita perhatikan bersama-sama 99 Galang Hendra Pratama leading saat ini. New leader kita Galang Hendra Pratama. Galang Hendra Pratama, saudara, berada di posisi terbaik. Kemudian kita akan nantikan power yang luar biasa ditunjukkan oleh Fahmi Basam, Wahyu Nugroho, Aldi Satya Mahendra. Yes, dan di sini saudara Ratu Kore rupa-rupanya sedikit kerepotan melakukan start dari barisan belakang bersama Abiyoko Pratama Al Rashid. Kembali kita lihat gerakan-gerakan dari ASR yang dibangun oleh Muhammad Fairozi. ASR Sulawesi Tenggara sudah menempatkan dirinya di kedudukan kedua. Kita lihat bagaimana pembalap ASR ini bisa memastikan dirinya tampil dengan baik. Dua pembalap dari Buff atau dari tepatnya Buff Yamaluk Ake Jaya MBKW 2. Di sini ada pembalap Aldi Satya Mahendra, kemudian Anggi Setiawan 96 yang mulai mengawal keberadaan Galang Hendra Pratama. Sebuah pencapaian yang gemilang ditunjukkan oleh dua pembalap dari Yamaha Yamaluk Ake Jaya ini. Mereka berada pada garda terdepan, namun ada satu sosok yang menghalangi lajunya, yakni munculnya Muhammad Fairozi. Muhammad Fairozi, saudara. Sementara kita akan nantikan 220 Fahmi Basam, Yamaha Global Ondolomon Racing Team. Kita nantikan bagaimana racikan yang dilakukan oleh sang joner kita Robert Chong. Apa yang akan dilakukan Fahmi Basam? Fahmi Basam tentunya akan membalas kekalahannya. Aldi Satya Mahendra hampir saja dilibas. Apa yang terjadi? Pembalap-pembalap ini nampaknya sudah mulai mengalami sedikit penurunan power laju motornya.
Oke, Fahmi Basyam berada pada posisi terbaik. Aldi Satya Mahendra berada di urutan kedua. Galang Hendra Pratama di posisi ketiga. Wahyu Nugroho. Ratu Kore membalas kekalahannya. Lihat dan perhatikan kawan-kawan. Renaldo Ratu Kore boleh mengamuk. Renaldo Ratu Kore saudara sudah mulai berada di tengah-tengah kemelut pertempuran 5 terbaik. Ini adalah sebuah gerakan yang hebat dilakukan oleh Renaldo Ratu Kore. Sementara pembalap yang menggunakan warna helm berwarna emas yakni Aldi Satya Mahendra. Aldi Satya Mahendra mencoba membungkukkan postur tubuhnya. Slipstream yang dia lakukan nampaknya akan mengambil celah. Wow! Begitu hebat saudara. Ketiga pembalap dalam mengatur akselerasi di tikungan. Hampir-hampir saja mereka terbuai dengan lajunya motor. Hampir-hampir saja mereka terbuang. Namun kembali dengan cekatan. Mereka begitu sigap. Kembali pada racing lane masing-masing. Kita lihat bersama. Yes. Sebuah gerakan apik Aldi Satya Mahendra. Wah. Aldi Satya. Aldi Satya. Sedikit lagi Aldi Satya akan menunjukkan kebolehannya di atas track. Aldi Satya, Renaldo Ratu Kore, Aldi Satya Mahendra, Fahmi Basyam, Galang Hendra, Wahyu Nugroho mulai berbicara di sana. Di sini tampaknya Muhammad Fairozi yang mencoba membaca pertempuran yang terjadi. Luar biasa saudara, fight mereka. Yes. Renaldo Ratu Kore akan berusaha keras. Sebuah prestasi yang gemilang. Kak Ray, Renaldo Ratu Kore. Renaldo Ratu Kore bukan main dan bukan main-main yang ia lakukan sore hari ini saudara. Renaldo Ratu Kore sedikit mengebas, ia sedikit menghela nafas, memberikan celah bagi pembalap Fahmi Basyam untuk berbicara kembali. Namun nampaknya Aldi Satya memberikan sengatan. Renaldo Ratu Kore tak tahan, ia kembali mempressure laju motornya. Fairoz Kuncir saudara, kita perhatikan gerakan dari Fairoz Kuncir akan mendapatkan performa yang sempurna dan gemilang. Pembalap ASR ini berada di urutan yang keempat, mencoba mengalihkan Wahyu Nugroho. Akankah berhasil? Yes! Wah, 1, 2, 3, 4, 5 pembalap dalam deretan yang seimbang di daerah tikungan bersamaan mereka masuk. Dan kembali kita nantikan apa yang akan terjadi di antara para pembalap-pembalap yang melaju cepat. Oke, inilah Aldi Satya Mahendra leading saat ini. New leader kita Aldi Satya Mahendra Yamaha Bavia Malup Akai Jaya berada pada posisi yang begitu gemilang, begitu sempurna. Ia membaca di sisinya ada Renaldo Ratu Kore senior yang luar biasa. Tertahan Aldi Satya. Kini kembali Fahmi Basyam kembali mencuri perhatian. Fahmi Basyam akankah berhasil? Dan luar biasa saudara, senior yang satu ini kelahiran kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berada di posisi terbaik. Renaldo Ratu Kore di 4 lap terakhir. Oke saudara, sementara kita akan melihat bagaimana nasib Rusman Fadil Yamaha Carglass Mekar Motor yang berada di urutan ke-8. Kemudian Alfi Hosni yang harus berada di urutan ke-9. Akankah ada kejutan di lap-lap terakhir? Akankah ada hal yang berbeda? Dan kini Fahmi Basyam Ondolomon yang mengandalkan garapan Robert Chong tampaknya begitu prima dalam menghadapi Renaldo Ratu Kore. Duel yang seimbang mulai terlihat. Wow, tipis sekali saudara. Gerakan-gerakan apik dan sangat menegangkan kembali terjadi. Kita lihat 3 pembalap mencoba menerobos daerah tikungan dan cepat kilat mereka dan menyisakan masalah pada satu orang pembalap yang harus tertinggal di barisan-barisan akhir. Kembali kita saksikan saudara, Renaldo Ratu Kore, Aldi Satya sedikit menahan.
Aldi Satya sedikit mempertahankan lajunya. Oke, slipstream ia lakukan. Oke, kita lihat Aldi Satya. Wow, akan mencoba mengambil menusuk keberadaan Reratu Kore. Reratu Kore. Oh, Reratu Kore ditinggalkan begitu saja oleh Aldi Satya. Oke saudara, Renaldo Ratu Kore tentunya tidak akan membuang kesempatannya. Wow, luar biasa. Oh, Fahmi Basam kali ini mendapatkan kesempatan yang sangat manis sekali memimpin bersama Wahyu Nugroho. Oke, sisa lap tentunya tinggal 3 lap terakhir, 3 putaran. Di 3 putaran terakhir, para pembalap mencoba masih dalam posisi mengular. Dan oke, di sini Fahmi Basam, Renaldo Ratu Kore membuka jalur, membuka posisi, overtake terjadi. Dan nampaknya pembalap-pembalap yang berada di rombongan belakang, mereka yang berada di barisan ke-7, ke-6 dan ke-5 mulai berbicara. Dan kini saudara, Wahyu Nugroho, akankah pembalap asal kota Boyolali Jawa Tengah ini mampu melakukan perlawanan yang serius pada lawan-lawannya? Oke, Wahyu Nugroho dengan baik kali ini mencoba meruncingkan tekanannya agar lepas. Namun lagi-lagi saudara, Wahyu Nugroho ini tidak aman. Munculnya Fahmi Basam, Renaldo Ratu Kore, bahkan Fairos Kuncir membuat ketegangan yang luar biasa. Kembali genderang perang ditabuh di antara mereka. Sosok yang akan muncul dan menjadi pertanyaan adalah munculnya Anggi Setiawan dan juga Rusman Fadil serta Galang Hendra Pratama dalam pertarungan ini. Namun nampaknya mereka masih harus berjuang dengan kekuatan penuh. Aldi Satya Mahendra berada di urutan kedua, dan kita tunggu Fahmi Basam yang berusaha untuk memainkan peranan di lap-lap akhir. Renaldo Ratu Kore, oke, kembali kita nantikan power dari sang pembalap yang berada di ujung tombak perjalanan. Oke, lap kali ini dikuasai oleh Fahmi Basam, Aldi Satya. Ada Fairos Kuncir, Reratu Kore, Anggi Setiawan, dan Aditya Fauzi harus tertinggal jauh keberadaannya. Kembali kita perhatikan bersama, 2 pembalap yang berada di posisi puncak masih ada di hadapan Anda. Fahmi Basam, Aldi Satya Mahendra, Fairos Kuncir. Sosok pembalap yang begitu tenang. Dia tentunya akan memanfaatkan pertarungan yang terjadi, klimaks yang akan diberikan oleh Renaldo Ratu Kore pada rival-rivalnya. Tentu akan kita rasakan bagaimana sosok Fairos Kuncir akan mendapatkan posisi terbaik. Lap demi lap memasuki 2 lap terakhir. Gempuran hebat. Oh, mulai terjadi pergeseran lagi kawan-kawan. Sahabat-sahabat yang menyaksikan live taping kami kali ini, dan juga Anda yang saat ini menyaksikan secara langsung di sirkuit apa yang dilakukan Aldi Satya Mahendra. Mengangkat tangannya sejenak. Aldi Satya, apa yang terjadi pada pembalap ini? Dan kini kita tunggu 1, 2, 3 pembalap berada di garda barisan depan. Renaldo Ratu Kore sedikit menahan laju motornya, namun nampaknya akan kembali. Jalannya balapan di sisa lap yang terakhir akan ia kuasai. Renaldo Ratu Kore, rajanya Sentul kali ini, akankah berbicara di sini? Wow, Renaldo Ratu Kore saudara, paham betul bahwa di belakangnya ada Aldi Satya Mahendra yang menghajar posisinya. Ini berbahaya sekali. Aldi Satya coba, ia tinggalkan cepat Renaldo Ratu Kore. Wow, Renaldo Ratu Kore pada final lap. Kita akan rasakan bagaimana petarung-petarung ini menyelesaikan jalannya balapan. Dan kita akan tunggu getaran-getaran Wahyu Nugroho, Fairos Kuncir, Anggi Setiawan. Oke saudara,
Gejolak pertempuran yang begitu panas terus terjadi. Aldi Satya Mahendra terus mencoba membaca karakter Fahmi Basam di tikungan-tikungan awal jalannya penentuan lap akhir ini. Renaldo Ratukore sedikit melakukan time gap yang begitu renggang dengan pembalap-pembalap lainnya. Renaldo Ratukore akan berjuang, berusaha memastikan bahwa ia tetap berada pada posisi terbaik. 5 kali panjang motor Renaldo Ratukore sudah meninggalkan rombongan besar. Ini tentunya kesempatan emas bagi Renaldo Ratukore untuk kembali tampil. Namun nampaknya Aldi Satya Mahendra, Fahmi Basam, Fairosi, Wahyu Nugroho memiliki ambisi yang sama. Mereka memberondong laju Renaldo Ratukore. Namun kembali Renaldo Ratukore, wow, begitu indah Renaldo Ratukore berada pada posisi terbaik. Kali ini leading cepat sekali, membungkukkan postur tubuhnya. Ia untuk membebaskan tekanan angin dengan kekuatan penuh. Renaldo Ratukore masih tampil gemilang. Dia sedikit melihat ke belakang. Oh, di sini tampaknya, di sini akan terjadi pergolakan yang cukup panas. Bagaimana Renaldo Ratukore bisa bertahan? Tekanan Fairosi ASR, Fairosi ASR akankah berbuah manis? Oke, Renaldo Ratukore, Renaldo Ratukore, oh luar biasa, very very good, very nice. Pada pembalap yang luar biasa melakukan start dari pit exit, saat ini berada di posisi terbaik. Renaldo Ratukore, Yamaha Yamalup AMS SJC RT TDR Carglass IRC RRS yang membanggakan, luar biasa. Oke, dan tentunya saat ini kegembiraan yang luar biasa. Walau Felix Putra Mulya tidak bisa menyelesaikan jalannya balapan akibat trouble pada mesinnya, namun Renaldo Ratukore hari ini berbicara banyak. Setelah diragukan keberhasilannya, akhirnya mencapai posisi utama. Baik, segera bergabung bersama kami Galang Hendra Pratama. Untuk itu kita akan segera naikkan 5 terbaik di kelas R25 Pro Race 2. Juara kelima Yamaha Global Ondolomon Racing Team, Fahmi Basam. Oke, Fahmi Basam. Ya, stop situ. Posisi keempat diraih oleh pembalap Yamaha BAF Yamalup Ake Jaya MBKW 2 Racing, Aldi Satya Mahendra. Sementara posisi ketiga hadir di hadapan Anda pembalap yang sama satu bendera dengan Aldi Satya. Dia adalah kakak kandung dari Aldi Satya, Galang Hendra Pratama. Sementara posisi kedua diraih oleh pembalap ASR Sulawesi Tenggara Racing Team, Muhammad Fairosi. Sementara pembalap yang melakukan start dari pit lane dan meraih posisi terbaik, Renaldo Ratukore. Berkenan menganugerahkan tanda penghormatan kepada para pembalap, Mr. Akira Samesima, Deputi Direktur PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Disilakan. Dari juara kelima, juara kelima
Saat ini ada Fahmi Basyam. Sementara kita akan tunggu untuk ranking keempat. Ini dia pembalap Aldi Satya Mahendra. Next, pada ranking ketiga, dia adalah Galang Hendra Pratama. Ya, dan kita lanjut kepada posisi kedua. Juara kedua adalah Muhammad Fairozi, pembalap ASR Sulawesi Tenggara. Dan kita akan sambut sang juara kita, adalah pembalap tercepat terhebat Renaldo Ratukore. Ya, Ratukore foto bersama dengan para pemenang. Tropinya boleh diangkat, para juara. Yes, tropinya boleh ditunjukkan pada rekan-rekan kameramen kami. Senyum dan Yamaha semakin di depan, full gaspol. Terima kasih kepada Mr. Akira Samesima yang telah menganugerahkan tanda penghargaan. Oke, kelimanya foto bersama, Fahmi naik satu tingkat, oke.